Jadi hari ini kita akan melanjutkan bagaimana cara membuat gambar potongan ya. Jadi walaupun saya gambar seperti ini kan belum selesai nih ya. Nah, secara teori ya, setiap tiang itu harus ada penopang. Jadi fondasi ini berfungsi sebagai penopangnya dari tiang-tiangnya gitu ya. Nah, ini kan yang satu sudah jadi nih. Yang ini kita ganti deh arsirannya, karena ini bukan batu kali bawahnya ya. Bawahnya itu dengan biasanya ada pasir kerja ya, ada lantai kerja yang menggunakan pasir. Apa fungsinya? Jadi fungsinya itu supaya tidak mudah untuk bergerak ya. Jadi kalau ada istilahnya getaran ya, getaran ataupun mungkin semacam gempa bumi yang kecil begitu ya. Kalau ada lantai dasarnya atau ada lantai kerjanya yang biasanya pasir, ini ada berfungsi untuk menahan getaran. Oke, kita sesuaikan. Saya kasih 0,1. Oke, segini aja. Ya. Kemudian ini kita copy ya. Kita copy. Kemudian ambil dan tempelkan pada setiap ininya, setiap tiangnya ya. Jadi setiap tiang itu mempunyai fondasi. Nah, seperti ini ya. Oke. Kemudian kita gambarkan juga lantai ke depannya atau ke bawahnya, misalnya seperti ini ya. Oke, ini saya gambarkan misalnya seperti ini saja. Oke, ini saya kasih agak ke sebelah sini ya. Oke, seperti ini. Oke, kemudian yang ini saya lebihkan ke bawah. Kemudian ini kita buat sampai di sini. Lalu yang ini kita mirror ya. Jadi saya akan buat garis yang miring juga di sebelah kanannya. Jadi kita ambil dari sini, kita mirror saja seperti ini. Oke. Kemudian ini kita copy, kita letakkan di sini. Oke, seperti ini. Iya, seperti ini. Nah, bagaimana jika ada yang bertabrakan seperti ini? Ini kita langsung kasih trim saja antara garisnya. Jadi ini seperti ini. Kita gabungkan saja ya, karena dia berdekatan. Seperti ini. Oke. Kemudian ininya kita sambungkan ya. Kita sambungkan seperti ini. Oke. Kemudian ini juga sama, kita sambungkan seperti ini. Oke, ini enggak lurus ya. Kita lurusin. Kalau enggak nutup, ini harus ditutup ya. Berarti ini kita extend ya, tambahkan ke depannya. Kemudian atasnya kita trim. Oke, seperti ini gambarannya. Ini adalah fondasi. Kemudian yang kosong-kosong ini apa? Ini adalah tanahnya ya. Jadi ini kita arsir, tetapi arsirannya yang vertikal ya. Berarti angle-nya kita ganti dengan 45 derajat. Seperti ini. Terlalu rapat, kita kasih yang agak jarang. Oke, masih terlalu rapat, kita kasih 0,25. Oke, seperti ini ya. Kemudian selanjutnya adalah, ini kan potongan nih ya. Namanya potongan, berarti kita bisa melihat dalamnya gitu. Nah, kita kan motong dari samping nih, sebelah sini. Nah, di sebelah sini, ini kan kita potong nih, saya kasih garis ya. Kita motong dari sini sampai sini kan. Nah, mengarahnya kan ke bawah gitu kan, seperti ini kan. Nah, berarti ini yang kepotong
Nah, ini yang terlihat, area atas ini yang kelihatan. Nah, di atas ini ada apa? Pertama di sini ada tiang ya. Saya kasih dulu garisnya, tiangnya di sini. Ini juga ada tiang di sini. Kemudian di sini ada apa namanya? Pintu ya, ada pintu kamar mandi. Di sini ada pintu kamar mandi. Oke, seperti ini ya. Baik, kita lihat ke bawah, ke potongannya. Nah, potongannya di sini ya. Pertama tadi di sini ada tiang, ada dinding ya maksudnya. Oke, ini kita trim dulu yang ke bawahnya. Ini yang ke atasnya kita trim juga. Oke, seperti ini. Kemudian di sini ada pintu kamar mandi ya. Saya kopikan tingginya pintu kamar mandi misalnya 2 meter. Kita berikan 2 meter. Kemudian di sini kita kasih trim seperti ini ya. Kemudian ini juga di trim. Oke, perhatikan ya. Jadi yang pertama di sini ada pintu ya. Ada pintu kamar mandi. Saya berikan pintunya di sini berapa senti? Kita ukur ya. 0,04 ya. Berarti ini juga ketebalannya 0,04. Kita berikan ya ketebalannya sama. Kita sambungkan. Oke. Kemudian kita trim. Oke, seperti ini. Ini juga kita buang. Oke, baik. Ini adalah pintu kamar mandi. Kita kasih apa namanya? Handle pintunya misalnya begini. Kemudian biasanya kalau kamar mandi itu kan pintu PVC ya, yang ada lubang-lubang anginnya di bawah sini. Nah, ini juga sama. Kita kasih arsir dengan, kalau yang 45 derajat ini adalah berbentuknya vertikal, maka kita akan membuatnya horizontal sehingga angle-nya harus kita isi sebaliknya, yaitu minus 45. Gitu ya. Kita oke. Oke, dilihat kalau terlalu rapat, kita double klik, kita ganti scale-nya. Saya isi 1 saja. Oke, misalnya seperti ini. Oke ya. Jadi sampai di sini, ini sudah kelihatan bahwa di sini ada pintu. Pintu apa? Yaitu pintu kamar mandi di sini ya. Oke. Selanjutnya apa lagi? Kita lihat ya. Kita motongnya ini pas di pintu ya. Biasanya tengah-tengah deh. Ya, geser sedikit. Nah, di sini biasanya. Oke. Kita potong itu pas di pintu. Berarti di area sini ya, kita lihat dulu. Area sini itu berarti ada dinding. Nah, ini ya dindingnya ya. Ada dinding yang tengahnya itu adalah ada pintunya. Oke, ini udah benar garisnya. Saya hapus lagi. Kita kopikan dulu ketinggian untuk pintunya. Kalau pintu utama itu biasanya lebih tinggi, kita kasih 2,5 ya. Ini 2 meter karena pintu kamar mandi ya yang tadi. Sekarang 2,5. Oke, ini saya tembuskan dulu ke sana. Kemudian yang ini saya trim. Gitu ya. Nah, atasnya kan berarti tembok nih, ya. Nah, temboknya atau dindingnya kita arsir dengan arsiran atau dengan heads yang sama seperti ini, tetapi kemiringannya adalah 0 derajat, alias dia miring seperti ini, gitu ya. Jadi ini kita tidak arsir seluruhnya, karena yang atasnya ini adalah dinding, tapi yang tengahnya adalah pintu. Oke, seperti itu. Kemudian kita lihat lagi ke atasnya di sini, ini kosong ya. Ini kosong berarti yang ini, saya kasih garis lagi. Berarti yang ini, oh ini juga ada jendela, oke. Berarti yang ini ya.
Garis yang ini yang ada jendelanya. Nah, ini pun sama ya. Jadi ini kita copy saja sebagai pembatas dia. Kita tempelkan di sini supaya lurus, ambil perpendikular. Kemudian kalau jendela kan nggak sampai bawah habis ya. Biasanya di bawah itu ada jaraknya. Saya kasih ukuran jendelanya misalnya 1,5, 1,5 segini misalnya. Ya, nah ini adalah jendelanya. Berarti atas bawahnya yang kita berikan arsir, gitu ya. Ini kita hatch, kemudian kita pick point yang ini dan yang ini. Ya, ini kita arsir. Oke, seperti ini. Kemudian belakangnya apakah ada jendela? Kita lihat lagi. Oke, di sini ada juga ya. Berarti belakangnya juga sama. Kita copy. Saya ambilnya di sini deh, base pointnya. Base pointnya di sini. Berarti kita tempelnya dengan base point yang ini. Oke, seperti ini. Kita arsir kembali. Menandakan bahwa atas dan bawahnya ada arsiran ya. Lalu gimana, ada pintunya enggak? Kita cek. Nah, garis potongannya ini berada pada jendela ya, sehingga kita tidak gambarkan garisnya ini ada pintu sampai di bawah. Seperti ini. Oke. Kemudian setelah ini kita gambarkan atau kita kasih keterangan ya. Kita kasih keterangan, misalnya ini ruang tamu. Ini saya ambil, letakkan di sini. Ruang tamu. Kemudian ini ruang apa tadi? Kita lihat ya. Masih ruang tamu ya. Oke, seperti ini. Ruang tamu. Oke, ya. Nah, setelah itu kita gambarkan juga plafonnya, ya. Kalian perhatikan di sini. Plafonnya saya akan ambil 30 cm aja deh. 30 cm dari atas, ya. Berarti segini. Cukup nggak ya? 40 deh. Supaya lebih luas. 0,4 ya, ini plafonnya. Ini saya potong. Kemudian ini juga kita potong. Seperti ini plafonnya rata ya. Tidak ada plafonnya yang ke bawah dan ke atas. Jadi plafonnya ini plafon rata ya. Nah, ini pun sama, kita kasih keterangan. Plafon. Nah, kemudian plusnya berapa gitu ya. Ini kan dari lantainya 0 nih. Nah, ini ke plafonnya berapa tingginya? Kita bisa ukur dulu 3,37. Berarti di sini plusnya adalah 3,37. Seperti ini ya. Oke, saya kasih agak seperti ini. Kemudian diberikan tanda ya, kita gunakan poligon. Kemudian sisinya berapa? Di sini kalian perhatikan ya. Jadi kalau kita membuat segi banyak, misalnya segi 5, nah ini tinggal input angka 5. Tapi kita akan menggunakan segi 3. Berarti ini input angkanya saya kasih 3. Kemudian saya letakkan di sini. Ya. Kemudian kita pilih seperti ini. Oke. Kemudian kita letakkan di sini gitu ya. Jadi ini bawa menunjukkan bahwa ini adalah tanda plafonnya. Kemudian yang bawahnya kita kasih juga menunjukkan bahwa ini adalah lantai. Kita taruh di sini. Ya, jadi nolnya di sini. Intinya diberikan keterangan ya.
seperti itu. Ini juga sama, kita letakkan juga di sini. Oke, kemudian kita ke atas ya. Nah, plafon itu kan ada gantungan ya, jadi dia nggak mungkin nempel begitu saja. Namanya kita motong sesuatu, berarti kita melihat keseluruhan dalam. Gitu. Nah, plafonnya saya kasih ketebalan dulu, misalnya 0,04 misalnya. Plafonnya kita kasih ketebalan, kemudian kita berikan gantungan. Ya, saya misalnya jadi biasanya plafon itu digantung dengan holo ya. Nah, ukuran holo itu banyak, ada yang 4 mili, ada yang 6 mili. Kalau untuk plafon biasanya 4 mili. Holo tuh kayak gimana? Saya kasih lihat supaya kalian nggak menduga-duga. Holo, angka holo ya. Oke, nah seperti ini ya. Nih, gambarannya. Nih, ya. Ini sebelum diberikan papan gipsum sebagai penutup plafonnya. Jadi dibuat dulu rangkanya nih. Kayak seng gitu ya Pak? Kayak seng tapi dia kotak bahannya. Oh. Ya kotak-kotak. Nih. Nah ini. Agak hollow ya. Ada juga yang tidak bergerigi, yang polos. Ini kan yang bergerigi nih. Tuh, ya. Ada juga yang polos, yang hijau. Ini, nah seperti ini nih. Ini polos nih, tapi ini enggak hijau. Ya, seperti ini. Nah, ini adalah rangkanya ya. Nah, rangkanya, oke, saya kembali ke capnya. Rangkanya ini ya, karena dia berbentuknya horizontal. Ya, kalau dari sudut pandangnya kita, maka tidak begitu ketara untuk kita gambarkan. Jadi kita buatkan saja gantungannya ya. Ini saya buatkan gantungannya. Misalnya kita gantung per 1 meter nih. Kita copy, ketikkan angka 1, enter, oh di sini. Oke, ya, gambarnya seperti ini. Ini juga sama, kita per 1 meter aja kita copy, kita tabrak saja. Seperti ini ya. Oke, kalau udah ketahuan patokannya bisa kalian copy secara manual. Copy, kemudian ambil base point-nya dari sini dan tempelkan di sini. Ini udah pasti jaraknya 1 meter. Oke, seperti ini ya. Di ujungnya juga ada. Biasanya dia nempel ke dinding. Oke, seperti ini. Ini plafonnya, rangkanya juga kita sudah bangun, sudah kita gambarkan. Kemudian sebentar, ini udah 3,3 ya. Oke, depannya kita tidak usah dikasih plafon ya. Ini karena dak juga kita potong ya, maka diberikan juga arsir. Artinya dia adalah tembok ya, atau dinding. Ini juga sama, kita kasih arsiran seperti ini. Oke, berarti ini kan atap nih ya, atap ya, berarti ini sebenarnya dia sampai ke atas. Ini saya gambarkan dulu sampai ke atas ini. Oke, ini juga sama. Oke, sampai di sini. Kemudian yang ini, oh tidak rata. Saya ambil yang terpendek dulu. Kita bentangkan ke sini. Ya. Oke, seperti ini. Oke. Kemudian ini kita copy,
letakkan di bawahnya seperti ini. Ini saya ketemuin aja begini supaya lebih kokoh ya. Oke, kemudian ini nggak kelihatan ya, karena ini kita sedang menggambarkan potongan ya. Nah, sebaiknya ini rata nih. Sebaiknya ini rata. Saya ambil yang paling tinggi deh kalau gitu. Saya letakkan di sini, kemudian ini yang menjadi patokan. Nah, ini berarti sampai di sini. Itu ya. Ini kita lurusin. Oke, seperti ini. Lancip ya, tidak ada radiusnya. Radiusnya 0. Oke, radiusnya 0 ya. Ini ke sini. Nah, seperti ini. Oke, ini saya copy ke sini. Oke, sambil saya jelaskan, kalau kalian nggak paham langsung ditanyakan boleh ya, silahkan. Intinya adalah kita memotong sehingga semuanya itu kelihatan seperti itu ya. Oke, kemudian yang ini berarti kan ini nggak ada nih, karena ini kan tampak samping tadi ya. Nah ini berarti nggak ada nih. Oke, seperti ini. Oke. Nah, yang ini, sorry, kalian lihat dulu. Nah, yang ini kan adalah slope atas ya, atau balok. Nah, balok ini menjadi penopang atau pengikat nempelnya plafon ya. Sehingga plafon ini bisa kita letakkan di atas. Ya, ini kita tarik, saya move. Oke, plafonnya lebih tinggi nih. Ya, saya move, saya ambil ke atas. Dia nempelnya ke atas. Nah, seperti ini ya. Tinggi sekali rumahnya. Oke. Sebentar, ini terlalu tinggi nggak sih rumahnya ini? 4 meter ya. Nggak apa-apa deh. Makin tinggi makin bagus karena nanti makin adem jadinya ya. Oke. Nah, yang ini baru di bawah. Oke, ini juga nggak ada. Seperti ini ya. Oke, baik. Sampai di sini rangkanya ya. Ini rangkanya sudah kelihatan. Kemudian kita ambil tengah ini ke bawah. Ini adalah rangka ya. Oke, waktunya tinggal 6 menit. Saya harapkan masih cukup. Kemudian ini kita gambarkan saja begini. Ini kita membuat rangka ya. Ke sini. Kemudian ini lurus ke bawah. Kemudian ini kita ambil lagi kira-kira tengahnya. Lalu kita ambil lagi lurus ke bawah ya. Oke, kurang lebih seperti ini. Kemudian yang ini kita mirror. Di mirror kenapa? Supaya yang ke sebelah kanannya juga ada rangkanya. Nah, seperti ini ya. Kurang lebih pemasangan rangkanya seperti ini. Oke, kemudian setelah itu apa? Kita kasih, saya kasih ini aja deh, saya kasih offset ya. Ini intinya kita copy supaya rangkanya ini lebih terlihat, ya, lebih terlihat kokoh. Kita ukur dulu rangkanya, kita mau pakai yang mana. Kalau mau disamain nama ini, kita ukur yang ini ya, ketebalannya 0,14. Oke, saya offset. Saya offset kasih aja 0,05 ya. Jadi saya offset ke kanan dan ke kiri.
Ini juga sama ke kanan dan ke kiri. Jadi tebalnya 10 cm saja ya. 0,05 jadi 0,1 ya. Oke, seperti ini juga sama. Kanan kiri, kanan ke kiri. Ya, ini kita buat rangka. Oke, nah yang tengahnya ini kita hapus. Oke. Kita hapus aja seperti ini ya. Nanti kalau kalian sudah sering dalam menggambar, pasti akan terlihat cepat gitu. Artinya mana-mana saja yang harus dihapus dan mana yang enggak, itu nanti akan kelihatan. Oke, selanjutnya kita rapihkan dengan trim ya. Kita trim yang lebih-lebih seperti ini, kita hapus. Nah, seperti ini ya. Jadi dia langsung nyambung. Oke, seperti ini. Tek tek tek. Ini juga sama. Kita trim. Ini pun sama, kita trim seperti ini. Oke, ini juga kita trim. Ntar ini kita sambungin. Ini kita trim juga, nggak boleh ada lebih. Ini juga kita trim supaya rapi. Ini juga sama. Oke, nah ini kan nggak nyambung nih. Ini kita sambungkan ya. Kita sambungkan aja. Kita extend ya. Kita extend. Nah, seperti ini. Oke, ya. Ini adalah rangka dari baja ringan ya. Seperti ini rangkanya. Oke, kemudian saya offset lagi 0,05 untuk ketebalan genteng ya. Seperti ini. Oke. Ini kita temuin ya. Untuk menemuinnya pakai fillet. Fillet kita klik ini dan ini, dia langsung ketemu tengahnya. Oke, ini juga sama. Kalau ini kita lebihin ya. Karena kalau ini kita tutup saja dulu. Nah, lebihnya ini boleh kita tarik. Seperti ini ya. Oke. Kemudian kita tempelkan di sini. Baiklah. Seperti ini. Ini juga sama ya. Ini kita sambungkan. Lalu ini kita tarik ke belakang. Sedikit aja. Karena genteng itu masangnya harus lebih ya. Ada lebihnya gitu. Sebelum kita pasang list plangnya. Jadi list plangnya itu tetap aman berada di bawah. Oke, seperti ini. Kira-kira seperti ini jadinya ya. Ini adalah gambar potongan dari garis yang kita buat dari denah utama ya. Jadi denah utama kita tarik garis, kita mau potong dari mana? Apakah potong dari depan ataukah potong dari samping ya. Nah, ini adalah gambar potongan dari samping. Oke, jadi kalau kita potong semuanya kelihatan ya. Termasuk pondasinya yang ada di dalam tanah itu kita gambarkan. Termasuk rangka baja ringannya, termasuk rangka holonya gitu ya. Itu namanya potongan. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan, silakan.